Renungan Harian Katolik, Selasa, 30 Desember tahun 2025. Keteladanan Hana. Dan sekarang ia sudah janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lukas bab 2, ayat ke-37. Saudara-saudara, sebentar lagi tahun ini sudah akan habis. Teladan Hana memberikan bahan renungan yang baik kepada kita. Ia membuka jendela jiwa kita dan memberikan kita suatu rencana hidup seperti Yesus, dapat juga tumbuh dalam kebijaksanaan dan rahmat. Dengan terus-menerus berdoa dan berpuasa, Hana memberikan teladan bagi kita untuk beribadah dalam bait Allah dan hidup di dunia. Mungkin kita tidak dapat berdoa dan berpuasa dengan teratur, tetapi kalau kita membaca apa yang tersirat, kita akan menemukan arti yang lebih dalam pada hidup Hana. Hidup dengan menyadari kriteria Allah dapat menjadi jalan kehidupan bagi kita. Berpuasa dapat menyadarkan kita akan kehausan kita yang sesungguhnya. Injil hari ini menampilkan beberapa nama: Hana, Maria dan Yusuf, dan tentu saja kanak-kanak Yesus. Dengan berpuncak pada tokoh Yesus Kristus, nama-nama seperti Hana, Maria dan Yusuf ternyata menghidupi sebuah kehidupan yang penuh keheningan. Hana nabi perempuan berusia 84 tahun, menjanda puluhan tahun. Hari-harinya diisi dengan doa dan puasa. Karena kesalehan dan ketekunannya, ia dikaruniai suatu pengalaman yang luar biasa dan sungguh membahagiakan. Ialah melihat Sang Mesias yang baru lahir. Sambil bersyukur, ia berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan pembebasan. Dengan demikian, ia menjadi peserta kabar gembira tentang kasih Allah yang menjelma, yakni Yesus Kristus yang dengan pendampingan orang tuanya, Maria dan Yusuf, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalimat ini mengandung makna adanya perkembangan rohani dan intelektualnya. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada hal fisik saja, tetapi juga hal rohani. Demikian juga harapannya bagi kita yang menjadi pengikutnya. Seharusnya kehidupan rohani dan intelek kita bertumbuh. Karena eratnya relasi kita dengan Tuhan, pertumbuhan dapat terjadi apabila seluruh hidup hanya mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dialah yang akan senantiasa mengarahkan kita kepada Allah. Usia tidak menjadi halangan untuk memberi kesaksian tentang Yesus dan cinta kasih-Nya. Kehadiran seorang lansia, doa dan pengorbanannya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya itu membawa pula kebahagiaan, semangat dan daya juang kepada kaum keluarganya dan terutama kepada orang-orang yang lebih muda. Betapa membahagiakan menyaksikan anak-anak kita bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan dipenuhi kasih karunia Allah. Kisah Hana menggambarkan kekuatan dari harapan dan kesabaran. Hana telah menunggu momen pertemuan dengan Mesias ini selama bertahun-tahun. Hari demi hari, ia tetap setia dan sabar menanti kedatangan penyelamat. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menanti dengan sabar, memelihara harapan kita dalam Allah. Meskipun penggenapan janjinya mungkin tidak terjadi dalam waktu kita. Ketika Hana akhirnya bertemu dengan Yesus, dia segera mengungkapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang bayi itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan Yerusalem. Marilah kita meneladan dan belajar pada Hana, yaitu memelihara kesetiaan, kesabaran, dan harapan kita pada Allah. Berani berbicara tentang kasih dan penyelamatan yang kita temukan dalam Yesus Kristus. Dalam menanti dan berdoa, kita diingatkan untuk selalu menyadari momen-momen kudus di mana kita bertemu dengan Tuhan. Dalam situasi hidup kita sehari-hari, kepekaan rohani akan karya Tuhan, atau kehadiran Tuhan melalui peristiwa sehari-hari yang sederhana dan kecil tidak muncul otomatis. Kita perlu membiasakan diri, melatih diri,
dan membiarkan diri selalu di dekat Tuhan dengan memperhatikan hidup rohani, khususnya hidup doa. Semoga masa Natal yang baru saja kita alami ini menajamkan kepekaan rohani kita akan karya Tuhan dan kehadirannya. Tuhan, semoga kami setia mendekat-Mu melalui doa, dengan iman dan pengharapan yang penuh akan belas kasih-Mu. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.